Saudara, permasalahan sampah masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota Bandung. Dengan pembatasan kota di TPA Sarimukti, Pemkot Bandung harus mengolah ratusan ton sampah secara mandiri. Saat ini, kiriman sampah ke TPA Sarimukti dari Kota Bandung dibatasi hanya 981 ton per hari. Padahal, total produksi sampah Kota Bandung mencapai 1.500 ton setiap harinya. Artinya, Pemkot Bandung harus mampu mengelola sisa 500 ton sampah di dalam kota. Namun kenyataannya saat ini baru 300 ton yang berhasil terolah, sehingga masih ada defisit 200 ton sampah yang berpotensi menumpuk. Upaya masif terus dilakukan dengan mendorong kemandirian di tingkat RW. Dari total RW di Kota Bandung, baru 30% atau sekitar 500 RW yang sudah memiliki sistem pengolahan mandiri. Pemkot menargetkan seluruh RW dapat segera terintegrasi dalam program pengolahan sampah lokal. Kita harus bersama-sama semua unsur masyarakat untuk melakukan 3R ya. Yang pertama mereduksi dulu nih sampah yang kita akan produksi itu kita lebih bijak lagi lah gitu ya. Dengan kita membawa botol tumbler sendiri kemana-mana, bawa tempat makan dan seterusnya sehingga penggunaan sampahnya bisa jauh berkurang begitu ya. Inovasi teknologi mulai diterapkan di TPS 3R Patra Komala. Pengelola sedang menguji coba penggunaan bioaktivator, yakni kumpulan mikroorganisme pengurai untuk mempercepat dekomposisi sampah organik menjadi kompos. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses pengomposan, tetapi juga efektif mengurangi aroma tak sedap dan menekan populasi lalat di sekitar TPS. Khususnya untuk di TPS itu untuk menghilangkan bau. Jadi ketika ada bau langsung semprot itu akan hilang. Yang kedua juga dia akan mengusir lalat. Gitu. Ini baru percobaan. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Keberhasilan penanganan sampah di Kota Kembang bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Permasalahan sampah masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota Bandung. Dengan pembatasan kuota di TPA Sarimukti, Pemkot harus mengolah ratusan ton sampah secara mandiri. Lantas saudara, bagaimana strategi Pemkot Bandung dalam pengelolaan sampah? Kita sudah terhubung dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Selamat pagi Pak Wali, atau yang kerap disapa dengan Kang Farhan. Selamat pagi Kang Farhan. Langsung ke permasalahannya Kang Farhan, dan juga mungkin tadi ada beragam upaya. Kang Farhan, apa yang menjadi strategi dari Pemkot Bandung dalam menanggulangi hal ini pun di dalam pengurangan sampah yang nantinya akan dilimpahkan ke TPA Sarimukti? Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau bicara soal sampah ini tidak terlepas dari produksi atau timbulan sampah yang sangat besar di Kota Bandung. 500 ton sampah yang harus kami kelola setiap hari dalam kota ini memang harus betul-betul tuntas. Berbagai macam teknologi kita manfaatkan karena kami percaya dengan keragaman sampah secara material yang begitu luas ya, begitu banyak keragamannya, maka memang tidak mungkin hanya satu teknologi saja yang bisa menyelesaikan semua urusan sampah. Saat ini kami fokus kepada sampah organik, sisa makanan, sisa masakan, dan lain-lain. Nah, berbagai macam sampah organik ini tentunya kita harus selesaikan dengan berbagai macam teknologi. Tetapi kuncinya adalah partisipasi semua pihak. Dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dari pemerintah kota, tentu penguatan institusional. Dari undang-undang sampah sampai ke peraturan wali kota itu sudah lengkap untuk bisa memenuhi berbagai macam dasar hukum. Itu nomor satu dulu. Nomor duanya baru kita akan melihat kemampuan infrastruktur dasar pengelolaan sampah seperti pengelolaan TPS, mobil angkutan, jalan, dan juga jumlah sumber daya manusia yang menjadi para pengelola sampah. Ketiganya adalah partisipasi masyarakat. Kalau Anda lihat di berita awal tadi, Pak Ahmad itu sebagai Ketua KSM. KSM itu adalah kelompok swadaya masyarakat, di mana fasilitas infrastruktur pengelolaan sampahnya itu dibangunkan oleh pemerintah Kota Bandung di Jalan Patra Komala, tetapi pengelolaan selanjutnya itu dilakukan oleh warga setempat. Nah, warga setempat inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan.
pada saat ini memang kita harus akui baru 30% RW yang telah masuk dalam kategori kawasan bebas sampah. Itu pun pengelolaan sampahnya secara total itu masih kurang dari 40 ton sehari. Maka kami akan fokus kepada pengelolaan sampah yang melibatkan petugas pemilah dan pengolah sampah atau gaslah. Program gaslah ini baru saja kami luncurkan, di mana kami merekrut 1 orang petugas pemilah dan pengolah untuk di setiap RW yang tugasnya adalah setiap hari mengetuk pintu semua warga dan kemudian mengingatkan, Pak, Bu, apakah sampahnya sudah dipilah atau belum? Kalau belum, dibantu untuk dipilahkan sampai warga semuanya mengerti. Apakah 1.596 orang, 1 orang 1 RW cukup? Tentu tidak. Karena bagaimanapun juga 1 RW itu minimal ada sekitar 200 sampai 300 rumah. Nah, tidak mungkin dalam 1 hari 200-300 rumah itu selesai. Maka kita juga nanti akan berpikir peningkatannya adalah kita akan memikirkan supaya para petugas ini bisa sampai masuk ke level RT. Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri karena kami harus betul-betul memastikan bahwa sumber daya manusia pengelolaan sampah di Kota Bandung ini menjadi salah satu tulang punggung paling kuat. Sumber daya manusia juga menjadi kunci dari partisipasi masyarakat. Adanya kawasan bebas sampah, adanya kawasan pengolahan urban farming yang dikenal dengan nama program Buruan Sae, juga berkolaborasi erat dengan kawasan atau fasilitas pengolahan sampah mandiri oleh warga yang disebut Kang Pisman atau program pengurangan pemisahan pemanfaatan sampah yang nanti ujungnya pemanfaatan dari semuanya adalah dibentuknya dapur sehat atasi stunting atau dasar. Nah, 3 hal ini menjadi salah satu bentuk sirkular ekonomi antara pengolahan sampah yang hasilnya dimanfaatkan untuk urban farming, yang hasil panennya dimanfaatkan oleh dapur sehat atasi stunting, di mana nanti 100% sampah dapur tersebut akan diolah di fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Itu strategi utama kita tahun ini dalam pengelolaan sampah. Strategi utama yang pastinya juga di dalamnya tadi disebutkan ada mekanisme penggunaan bioaktivator dalam pengelolaan sampah. Nah, lantas tantangannya seperti apa dalam menggunakan bioaktivator ini dan apa perbedaannya dengan metode konvensional, Kang Farhan? Pada dasarnya ini adalah salah satu teknologi dari sekian banyak teknologi yang kita terapkan di Kota Bandung untuk mengatasi masalah sampah. Bioaktivator ini adalah bagaimana kita memanfaatkan fermentasi dari berbagai macam sisa makanan, terutama buah-buahan, yang nanti si cairan hasil fermentasinya ini akan kita gunakan seperti Anda lihat itu disemprotkan ke berbagai tumpukan sampah ya. Karena kalau sampah organik berumur lebih dari 6 jam itu sudah pasti akan menimbulkan bau tidak sedap. Ini yang biasanya akan menimbulkan protes dari warga apabila di sekitaran tempat pemukimannya terdapat TPS atau tempat penampungan sampah. Padahal TPS tersebut dia sudah menerapkan teknologi 3R maupun teknologi terpadu menggunakan berbagai macam teknik yang ada. Nah, tentunya apa yang kita lakukan tersebut dengan bioaktivator ini, yang membedakannya bioaktivator ini dengan sangat mudah bisa dibuat oleh warga tanpa perlu kita menggunakan sistem manufacturing atau pabrikasi. Nah, ini yang sangat menguntungkan karena dengan demikian kita pun sebagai warga itu dipaksa dalam tanda kutip untuk belajar bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar. Tentunya ini pun tidak terlepas dari berbagai macam perbaikan manajemen atau pengelolaan sampah di tingkat kota, dari mulai pengangkutan, pengolahan di TPS terpadu menggunakan teknologi RDF dan lain-lain. Dan yang ketiga tentunya adalah menjaga keamanan, jangan sampai ada pembuangan sampah lintas wilayah. Jadi sampah Kota Bandung yang memang hanya datang dari Kota Bandung, tidak boleh datang dari wilayah lain. Baik, Kang Farhan, tadi sempat disebutkan terkait dengan target. Lantas bagaimana imbauan kepada masyarakat? Kan tadi kita dengar peran masyarakat begitu penting di dalam pengelolaan sampah ini. 500 ton itu harus habis, itu targetnya. Dalam waktu sampai akhir semester pertama ini, akhir Juni nanti,
Kita harus memastikan bahwa 500 ton itu betul-betul habis di wilayah dengan menggunakan berbagai macam teknologi yang bisa diterapkan di setiap wilayah. Kami percaya bahwa sampah itu harus diatasi dari hulunya. Itu sebabnya kami meluncurkan program Gaslah, petugas pemilah dan pengolah di level RW. Kami melanjutkan program Kang Pisman, melanjutkan program Buruan Saya, dan meluncurkan program Dapur Dahsyat. Dan yang paling penting adalah semuanya harus terlibat. Tidak mungkin kami hanya sekedar menerapkan penegakan hukum. Memang penegakan hukum akan kami lakukan terhadap misalnya wilayah atau kawasan berpengelola yang tidak melakukan zero waste management, atau juga kami akan melakukan penindakan hukum terhadap mereka yang membawa sampah dari luar Kota Bandung untuk dibuang di Kota Bandung, karena itu termasuk dalam pelanggaran pencemaran lingkungan. Tetapi untuk masyarakat, warga Kota Bandung di level RW tidak semudah itu untuk menerapkan penegakan hukum, karena kami ingin semua warga terlibat dalam penanganan sampah ini. Karena sampah yang ada di Kota Bandung berasal dari kita sendiri, maka kita yang harus bertanggung jawab. Ragam upaya dilakukan dan partisipasi aktif menjadi kunci di dalam pengelolaan sampah ini. Terima kasih banyak Wali Kota Bandung di sini, Bapak Muhammad Farhan. Kang Farhan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali. Saudara.